Hai guys, bersama Derby. Roy Suryo berhadapan dengan kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ketar-ketir nggak lo, Roy? Apakah dia mulai melembut? Atau ketika dia di podcast-podcast yang lain, dia dengan lantang dia mengatakan ijazah Jokowi palsu? Kita bahas dia resmi. Ya, saya akan ke Bang Firman terlebih dahulu. Bang Firman, kapan rencananya Jokowi akan menempuh jalur hukum? Jadi, terima kasih Mas Syamar, selamat sore. Terima kasih Mas Suryo, selamat sore. Dengar nih, Roy. Jadi, minggu-minggu depan ini kita akan, setelah kami menjajaki beberapa hal terkait dengan pemberitaan dan unsur-unsur terkait, mungkin di minggu depan kita akan mulai melakukan upaya hukum. Dan seperti yang disampaikan Bapak Jokowi juga bahwa memang kami sudah ditugaskan dan kami sudah. Maaf ya kalau aku skip guys ya. Coba ada tulisan pakar telematika. Ini dari Roy Suryo sendiri guys. Nggak pernah orang lain mengakui bahwa dia pakar. Dia yang ngomong bahwa dia pakar. Dia kuliah S1, S2, S3 itu nggak ada mengenai telematika, nggak ada. Rampung, tinggal kami mendiskusikan lebih lanjut pada Bapak dan juga finalisasinya. Kira-kira demikian. Oke, seperti baik. Tapi tanggapan Anda mengenai banyaknya orang yang datang ke rumah Jokowi untuk menanyakan mengenai ijazah ini, apakah Anda melihat ada misi terselubung atau ada yang menggerakkan atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau memang datang ke rumah Bapak dalam rangka bersilaturahmi, kita sudah saksikan ya, beliau menerima semua dengan senang hati, dan khusus untuk perwakilan yang ingin beraudiensi mengenai ijazah juga sudah ditemui semuanya seperti itu. Dan jika masih terus juga menggaungkan isu-isu fitnah yang mana Bapak sudah sampaikan ini fitnah, ini pencemaran nama baik ini, tentu sebenarnya kita sudah dapat sebenarnya, hanya kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, tetapi kami sudah bisa dibilang 95% rampung ya untuk kita bisa melakukan upaya hukum seperti yang disampaikan oleh prinsipal kami. Oke, baik. Saya akan ke Bung 95% sudah rampung nama-namanya. Mampus ke Roy. Bung Roy, Anda ini menjadi salah satu tokoh yang juga turut hadir langsung ke UGM, kemudian juga ada banyak hal yang Anda sampaikan kepada awak media. Apa pandangan Anda dan apa dasar atau kecurigaan Anda terhadap ijazah dari Jokowi? Sebenarnya wajar saja. Jadi masyarakat itu kan cinta Republik ini, kemudian cinta masyarakat yang memang dulu pernah menjadi tokoh, apalagi memimpin Republik ini selama 10 tahun, gitu ya. Dan kemudian ketika ada sinyalemen atau ada dugaan masyarakat banyak beredar di sosial media, kemudian sempat juga UGM itu waktu itu kan dimulai dari skripsi, sempat juga menunjukkan Pak Sunarta dekan kanan itu kan menunjukkan ke depan dia. Ketika menunjukkan, nah kayak gini, ketika menunjukkan kan mirip ketika tadi Jokowi sempat tanya menunjukkan ke depan media, nggak boleh dipotret. Nah ini saya senyum saja tuh lihatnya ya gitu. Karena apa? Karena sebenarnya ketika Sigit Sunarta dulu dekan kehutanan juga menunjukkan itu masih boleh dipotret ya, itu skripsi waktu itu. Kemudian dari potret itulah ada sahabat saya Dr. Resmond yang itu hasil ulang Sianipar itu kemudian menganalisis. Jadi artinya adalah sekarang ini era keterbukaan, era kejujuran. Jadi kalau sekedar menunjukkan kemudian hanya kemudian apalagi hanya mengatakan dengan narasi sama seperti kemarin pas ketika di UGM, wakil dari UGM itu hanya katakan saja kami punya 34 bukti, kemudian tapi yang katakan hanya naratif saja, tidak ada satupun ada bukti atas meja waktu itu. Setelah kemudian kita tanya, kita desak, awalnya berlindung di balik Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 17 ya, gitu, maksudnya pasal 17 ya, pasal yang dikecualikan. Dan kebetulan saya juga teman di UGM, saya dulu di Komisi 1 itu mengkawal undang-undang ini selama 10 tahun, jadi saya ngerti persis isinya. Nah, baru kemudian teman-teman di UGM ngambil itu skripsinya. Nah, dari kemudian skripsi yang diambil, disitulah akhirnya nampak benar beberapa data yang kemudian bisa kita baca lah gitu.
ada lembar pengesahan yang tidak ada tanggalnya, ada kemudian tidak ada tanda tangannya, salah dalam menuliskan nama pembimbing. Nah, ini hal ini kan kita bertanya gitu, jadi sah saja masyarakat tanyakan. Demikian juga dengan ijazah, ketika kemudian dikatakan ini hak, tidak ada hak, ya kita hormati statement mengatakan begitu. Kok lembut gitu, Roy? Ya, ngomong dong. Ijazah Jokowi palsu, ngomong dong. Ngomong dong, Roy. Kan gitu, sebagai pejabat publik, siapa saja boleh saja kemudian mempertanyakan, apalagi selaku dewan pengarah di Danantara kan, itu kan juga dengan uang rakyat itu dibangun kan gitu, kan ada kewajiban untuk kemudian apalagi yang namanya skripsi, apa yang namanya ijazah, itu kan sebenarnya hak publik gitu untuk mengetahui. Kita contoh saja wapres kita yang sempat belajar di negara Belanda, itu kan bahkan ijazahnya dipasang di sana gitu loh, dengan bangganya beliau pamerkan ijazah. Jadi sebenarnya klik aja, dan saja sebelum ini di tahun yang lalu misalnya Firman, misalnya Pak Jokowi itu dengan gayanya Pak Jokowi kan sebenarnya santai aja gitu, nggak ada apa-apa gitu, ini loh ijazahku, udah saya kira nggak akan ada yang ribut-ribut, nggak ada yang santai. Nah, tapi ketika kemudian itu nggak ada, ya menggulinglah ini. Jadi saya kira persoalannya hanya soal ketika kemudian ada keinginan masyarakat bertanya, kemudian tidak muncul, kemudian ketika itu dimunculkan sedikit agak ditutupi, ketika kemudian UGM kemarin juga sikapnya, waduh, agak menurut saya di pintunya ditutup-tutup di mana-mana, itu kan malah masyarakat menimbulkan pertanyaan. Jadi saya kira itu aja. Jadi ada keingintahuan yang kemudian tidak terjawab dengan itu. Ya, itu aja untuk sebenarnya memenuhi keingintahuan masyarakat. Silakan Bung Firman, tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi keinginan tawan itu sebenarnya kan sudah sangat clear, sudah sangat jelas berkali-kali pihak universitas sudah menyampaikan bahwa Bapak adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan sudah memenuhi kriteria dan lulus sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun tidak bisa Bapak melayani semua keingintahuan orang, dan apalagi tidak ada kewajiban Bapak untuk melayani semua itu, seperti itu. Tinggal orang yang tidak puas ini apakah harus melakukan fitnah dengan menyampaikan bahwa ijazah Bapak itu palsu walaupun sudah diverifikasi, diklarifikasi dan konfirmasi. Apakah memang ingin terus debat kusir dan mengatakan bahwa saya benar, Bapak salah? Jadi saya bingung nih melihat pola pikirnya. Ada orang menuduhkan sesuatu hal palsu tetapi tidak menunjukkan kepalsuannya walaupun sudah diverifikasi dan dibilang asli, tapi malah ingin sebaliknya menanyakan, tunjukin dong. Kok gak senyum lagi, Roy? Senyum dong, Roy. Senyum. Roy. Senyum, Roy. Nah, gini. Roy, ayo Roy. Senyum, Roy. Roy pengen mengalihkan ke hal-hal yang fokus ke UGM. Enggak. Maunya kuasa hukum Pak Jokowi adalah mencecer siapa-siapa yang pernah mengucapkan ijazah Jokowi palsu. Dia termasuk. Roy, senyum dong Roy, ayo Roy, bisa Roy. Tunjukin dong. Hari ini sudah ditunjukin ke khalayak ramai bahwa itu ada dan asli. Seperti yang UGM kemarin sampaikan bahwa ijazah itu diserahkan kepada yang lulus, kan? Sudah ditunjukkan sama Bapak, dan hari ini sudah terang benderang sebenarnya. Namun karena sudah kita sampaikan beberapa kali, kita sudah mencermati, kita sudah diminta untuk menjajaki upaya hukum terkait itu, terkait fitnah, pencemaran nama baik, seperti itu kan, Undang-Undang ITE, maka kita sudah bisa menyimpulkan lah saat ini. Saya rasa demikian. Oke, Bung Roy, nampaknya dari Bung Firman ini sudah cukup pembuktiannya. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, hak dari teman dan kemudian juga kuasa hukum, kita hormati aja gitu. Jadi ada kan dalam rangka pembuktian kan pasti akan ada level sampai ke level pembuktian. Ini sebenarnya ditunggu oleh teman-teman tim pembela umat aktivis kemarin ya gitu, karena berkali-kali ada persidangan ya sampai dengan 3 kali, baik itu yang ada di Jakarta maupun yang ada di Jawa Tengah waktu itu, yang kemudian bahkan sampai ada saudara kita Bambang Tri dan juga kemudian Gus Nur itu kemudian malah dibalik ya gitu, dengan tuduhan menyebarkan kebencian ya, itu kan belum sampai sidangnya kepada
uji materi profesinya gitu. Belum sampai mati membening apa ada ijazah. Nah kalau sekarang kemudian sudah ada dan diakui itu ada loh ijazah yang bagus, saya senang. Jadi kita tidak kemudian harus memperbincangkan hanya fotokopi yang tidak jelas apanya, atau hanya lembar foto dari yang disebut-sebut ijazah yang diberikan oleh kader PSI ya gitu, oleh si Ansar itu ya. Itu kan kalau nanti misalnya ada Pak Jokowi sendiri membawa itu ke persidangan, ini loh ijazahnya, plak itu didudukkan di depan hakim, kemudian nanti ada, saya memang perlu ada tim independen gitu ya, yang kemudian juga menguji atau memeriksa, karena temuan dari Dr. Resmond misalnya ya gitu, yang mengatakan kalau itu fotonya tidak benar, hurufnya adalah font. Nggak, jangan bilang kata Rismond fotonya nggak benar. Kau yang ngomong itu foto nggak benar. Mulutmu juga, Roy. Pengen ngelempar ke Rismond ya. Udah mulai mau cuci tangan ya, Roy ya. Fontnya, ya elah. Masalah font dibahas. Lalu gitu. Itu saya kira juga perlu kita cermati, kita hobi juga. Jadi nanti tinggal saja. Jadi saya kira bagus kalau memang ada ya apa istilahnya ke level yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian ya semua dihadirkan di depan hukum. Saya kira itu. Jadi ya, kita hormati semua. Ya, Bung Roy, dalam audiensi yang sempat dilakukan, Anda ini sempat memperlihatkan skripsi Jokowi. Apa sebetulnya yang temuan ataupun juga keanehan-keanehan yang Anda lihat dari dokumen tersebut sehingga Anda juga mendesak UGM untuk melakukan pembuktian juga? Iya, jadi sebenarnya skripsi seseorang itu wajarnya ya itu disertakan dengan lengkap ada tanda tangannya. Kalau misalnya dosen pembimbing, kemudian ada dekan, kemudian sebelumnya ada dosen uji itu tidak ada tanda tangannya sama sekali, ya itu aneh kalau itu kemudian disebut sebagai itu bisa lulus gitu loh. Apalagi dapat banyak temuan misalnya ada huruf-huruf yang itu hurufnya ditengarai itu baru. Bahkan kemarin ada temuan baru lagi maupun ketika UGM ditunjukkan lagi satu contoh skripsi yang katanya skripsi, tapi ternyata salah ketik juga di situ. Ada penulisan tesis, padahal tesis itu bukan untuk S1, tesis itu untuk S2. Jadi ini yang kemudian membuat kami, ini dari sisi lainnya, kami sekolah alumni UGM itu merasa sedih gitu loh, merasa kemudian sedih Roy. Sedih kau Roy, kami jauh lebih sedih. Lihat kau yang sebentar lagi berbaju orange, Roy. Kita skip aja mulut si Roy ini, udah boleh bawa mulutnya guys. Ikut cek ke Bung Firman. Bung Firman, apabila jalur hukum ditempuh, apakah Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya? Tentu. Jika memang pihak pengadilan dalam hal ini dan atau pihak yang berkompeten lainnya seperti penyidik menginginkan hal tersebut, tentu sebagai warga negara ya patuh hukum akan menyampaikan ijazah tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang tersebut. Oke. Saya ke Bung Roy. Bung Roy, Anda kan mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah itu menjadi dasar bahwasanya Roy, makanya tugasmu adalah memohon kepada nanti hakim ya, memohon hakim buat surat untuk Pak Jokowi menghadirkan ijazahnya Pak Hakim, tolong Pak Hakim, mohon-mohonlah kau Roy. Nah, mungkin Pak Jokowi akan mempertimbangkan, kalaupun sudah dibuka akhirnya itu asli, Roy, mohon maaf Roy, 6 tahun Roy. Kau ketika stupa Jokowi itu kau edit, ya, kau dihukum hanya di bawah 1 tahun, kau sudah shock sampai lemes, sampai dibawa ke rumah sakit. Kau yang lemes tiba-tiba lehermu kayak dikasih penyangga, lah, langsung patah leher. Langsung aja guys, penutup dari pengacara Jokowi. Ya. Sekaligus closing statement, tanggapan Anda mengenai kasus ini ya, ataupun isu yang selalu dicuat ataupun juga selalu dikeluarkan setiap tahunnya begitu ya. Apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan isu ini yang selalu terus digoreng dan juga terus diperbincangkan? Silahkan Bung Roy. Bung Firman, silahkan. Iya, terima kasih Jamar. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tuduhan ijazah Bapak Jokowi itu palsu tidak benar dan menyesatkan. Karena sudah disampaikan ke publik, kemudian sudah diverifikasi juga oleh pihak berwenang yaitu rektor dan dekanat, oleh UGM lah, dan juga oleh pihak-pihak terkait lainnya kayak KPUD, KPU Pusat dan sebagainya. Kemudian ingin saya menghimbau kepada para masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi yang
dengan Bung Roy mengatakan bahwa udah jangan terlalu banyak narasi-narasi. Saya pikir itu yang lebih bijak. Namun kalau masih terus dilakukan, kami sudah menjajaki, kami sudah merampungkan, memfinalisasi apa yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang diminta oleh Bapak. Dan Bapak sudah memang akan melaporkan hal ini masuk ke ranah hukum. Jadi guna masuk dalam jebakan Batman, saya mengharap kepada para masyarakat untuk tenang. Dan kalau memang ada orang ingin memproses ini secara hukum, kita akan layani dengan baik seperti 2 tahun lalu kita layani, kita proses. Apapun hal yang disampaikan oleh pihak-pihak lain tidak berimbang dan sebagainya, yang penting kita sudah memenangkan proses itu. Pihak yang mencoba melakukan gugatan perdata dan TUN juga sudah kita kalahkan, dan oleh karena itu kita minta kepada masyarakat untuk menghentikannya. Dan kita akan memproses secara hukum kepada pihak-pihak yang memang sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah terhadap Bapak, yang mengatakan bahwa ijazah Bapak itu palsu. Saya rasa demikian, Camar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Closing yang mantap sekali. Karena itu akan menunjuk ke siapa-siapa aja. Otomatis Rismond, Tifa, Roy Suryo, itu udah pasti kena. Ya. Dan Egy kemarin sudah saya kasih tahu buktinya kan. Dia sempat ngomong ijazah Jokowi palsu, kena. Sempat siapa-siapa aja yang menuduh ijazah Jokowi palsu, kena semua. Ya mohon maaf ya, para nenek-nenek, aki-aki, nggak masuk hitungan ya. Kalian dapat uang doang kan? Maaf ya, kalian tuh rakyat yang sudah rentah, tapi dimanfaatkan, ditunggangi politik untuk kepentingan para elit. Maksudnya maaf ya Bapak gak masuk hitungan, aman Bapak. Tapi yang ini, Roy Suryo dan kawan-kawan dan kaum provokator, Amin Rais juga termasuk. Support terus guys. Kita akan terus kawal perjuangan Pak Jokowi. Thank you. Bye-bye.